Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas soal berkenaan dengan peluang. Ini masih satu bab dengan statistik, ya. Biasanya ujian nasional ada soal seperti ini di akhir-akhir, ya. Kadang-kadang di tahun 2013 pernah keluar soal ini sampai 5 soal sekaligus, ya. Nah, sayang kalau misalkan Anda tidak jawab. Yang pertama, ada satu soal, 10 orang finalis memperebutkan juara 1, 2, dan 3. Banyaknya susunan juara seperti apa? Berarti kalau 10 orang itu kan ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, begitu sampai seterusnya sampai orang ke 10. Kan yang diperebutkan itu juara 1, juara 2, juara 3. Kan bisa jadi hasilnya adalah juara 1 orang nomor 2, juara 2 orang nomor 1, juara 3 orang nomor 4, gitu kan? Bisa jadi juara 1 orang nomor 8, orang nomor 3, orang nomor 7 misalkan. Pertanyaannya, ada berapa kemungkinan seperti itu? Ya. Jadi ada 10 orang finalis. Nah, soal seperti inilah yang disebut sebagai konsep peluang atau yang disebut dengan permutasi. Jadi soal seperti ini yang disebut dengan permutasi. Kalau misalkan ditanya apa itu permutasi? Permutasi adalah cara menyusun suatu unsur secara urut dalam urutan yang berbeda. Itu yang disebut dengan permutasi. Biasanya permutasi itu dilambangkan dengan P. Di sini N, di sini R. Gitu. Kemudian ada formulasinya. Biasanya adalah N faktorial dibagi dengan N dikurangi R faktorial. Saya jelaskan. Faktorial, misalkan 2 faktorial itu sama dengan 1 dikali 2. Jadi jawabannya adalah 2. Kalau 3 faktorial itu sama dengan 1 kali 2 kali 3. Kan ada 3. Berarti 1 kali 2, 2 kali 3, 6. Kalau misalkan 4 faktorial, berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4, 5 faktorial. 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Itu yang disebut dengan faktorial. Nah, di dalam kasus ini berarti ada 10 orang finalis. 10 orang finalis itulah yang disebutkan N. Kalau begitu N-nya sama dengan 10. Untuk memperebutkan 3 juara, juara 1, juara 2, dan juara 3. Berarti R-nya sama dengan 3. Oh, kalau begitu, ini kan rumusnya nih. Saya kotakin ya. Rumusnya. Saya kotakin. Kalau begitu, berapakah P-nya atau permutasinya? Atau banyaknya susunan juaranya? Berarti N faktorial, berarti 10 faktorial dibagi 10 kurang 3 faktorial. 10 faktorial itu berapa? Berarti kan 10 faktorial dibagi 10 kurang 3, 7 faktorial. 10 itu kan artinya 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 dan begitu seterusnya sampai 1. Kalau 7 faktorial dimulai dari 7. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Berarti kalau 10 kali 9 kali 8 kali 7. Nah, ini 7 kali 6 kali 5 dan begitu kan sama nih, ya enggak? Anda bisa coret. Begitu juga 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kan di sini kan? Berarti 4 3 2 1-nya Anda coret. Gitu. Mohon maaf, ini saya rubah. Ini kan dibagi nih. Kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini kan coret juga kan? Coret, sama. Berarti kan tinggal 10 kali 9 kali 8. Berarti kan 10 kali 9 kali 8. Berapa? 10 kali 9, 90. 90 kali 8, 720. Berarti berapakah banyaknya susunan juara? Susunan juaranya, jika ada 10 orang,
ada 720 kombinasi. Iya kan? Si A, si B, si C, si D. Bisa jadi juaranya A, juara 2 B, juara 3 C. C, B, A. D, A, C. Kan gitu kan? F, A, B. Misalkan gitu. Ada berapa kombinasi? Ada 720 kombinasi. Inilah yang disebut dengan permutasi. Kita lanjut soal kedua. Ada angka 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Akan dibentuk 3 angka yang berlainan. Jadi angka ini, kombinasi 4, 5, 6, 7 itu akan dibentuk menjadi 3 buah angka yang berlainan ya. Jadi akan dimasukkan ke dalam 3 buah angka yang lain. Katakanlah angkanya seperti ini. Kan bisa jadi 6, 7, 8, bisa jadi 4, 5, 6, bisa jadi seperti itu ya, Anda acak-acak. Pertanyaannya adalah banyaknya bilangan yang mungkin bisa disusun dari kombinasi ini. Kan bisa jadi 4, 5, 6, 4, 6, 7, 4, 5, 6, 4, 6, 7, 4, 8, 7 gitu kan, 6, 5, 7, 9, 8, 7. Pertanyaannya berapa banyak? Nah, kalau ada soal seperti ini, Anda hitung dulu ada berapa angkanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, kalau begitu angkanya ada 6. Berarti angka yang tertinggi adalah 6. Ya, angka yang tertinggi adalah 6. Ya. Berapakah satu angka di bawah 6? 5. Satu angka di bawah 5? 4. Ya udah, untuk menentukan jawabannya, hasilnya adalah 6 dikali 5 dikali 4 sama dengan 120. Jadi ada 120 cara yang mungkin disusun untuk menyusun angka ini ke dalam bentuk 3 angka yang berlainan. Ada 120 cara. Gitu. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Di dalam soal nomor 3 ada kasus. Ada seorang tukang martabak. Ya. Tukang martabak ini menjual 2 jenis martabak, yaitu martabak biasa dan martabak manis. Martabak biasa itu ada 2 jenis. Ada mentega, ada gula. Ada pakai mentega, ada pakai gula. Sementara martabak manis ada 4 jenis. Ada martabak keju, coklat, pisang, kacang. Pertanyaannya adalah ada seseorang yang bernama Pipit. Si Pipit ini akan membeli martabak dengan 2 rasa. Oke? Tetapi dia tidak suka martabak biasa. Dia sukanya martabak manis. Oh, kalau begitu martabak biasanya buang. Ini hanya mengecoh saja. Karena dia akan membeli martabak manis, berarti yang di bawah. Nah, jadi dia akan membeli 1 buah martabak dengan 2 kemungkinan. Ya. Kira-kira pertanyaannya, berapa jenis martabak yang dipilih oleh Pipit? Ya. Kalau misalkan dia memilih martabak manis, berarti kan ada 4 kemungkinan kan? Kalau misalkan dia akan memilih 2, berarti kemungkinannya ya, dia bisa beli keju coklat, keju pisang, keju kacang, coklat pisang, coklat kacang, pisang kacang. Kan kombinasinya seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan kombinasi. Ya. Kalau Anda menjawab soal kombinasi, itu ada rumusnya. Rumusnya adalah C. Itu yang disebut dengan kombinasi. Kombinasi adalah cara menyusun suatu unsur dengan objek yang berbeda tanpa memperhatikan urutannya. Jadi dia tidak memperhatikan urutannya. Bisa jadi kacang pisang, kacang coklat, kacang keju, atau keju coklat, keju pisang, keju kacang. Dia nggak memperhatikan urutannya. Kan ada yang memperhatikan. Pokoknya urutannya harus begini. Dia nggak perhatikan. Nah, itu yang disebut dengan kombinasi. Dalam kasus ini, dia akan memilih 2 macam martabak. Oh, berarti dia akan memilih 2 di sini. Ada tulis 2. Gitu ya. Kemudian karena dia memilih martabak manis, berarti ada berapa kombinasi martabak manis? 4. Gitu. Ini namanya kombinasi, berbeda dengan permutasi.
kombinasi itu berarti Anda ingin menghitung berapa kemungkinannya? 4 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 4 kurang 2 faktorial, gitu ya. 2 faktorial dikali yang ini ya, 2 faktorial dikali 4 dikurang 2 faktorial. Jadi ada rumus kombinasi. Saya mengatakan misalkan di sini n, di sini r, sama dengan n faktorial dibagi r faktorial dikali n min r faktorial ya. Ini saya kotakin, ini rumusnya. Ini untuk rumus kombinasi. Lain ya sama yang tadi. Oh, kalau begitu 4 faktorial dibagi 2 faktorial, 4 kurang 2 faktorial. 4 faktorial itu apa? 4 kali 3 kali 2 kali 1. 2 faktorial itu apa? 2 kali 1 dikali 2 faktorial apa? 2 kali 1, gitu ya. Ini coret, gitu kan? Berarti kan 4 dikali 3 dibagi 2 dikali 1. 4 kali 3 berapa? 12 dibagi 2. Jawabannya adalah 6 kombinasi. Benar nggak kita cek? Coba kita cek ya. Keju coklat 1, keju pisang 2, keju kacang 3, coklat pisang 4, coklat kacang 5, terakhir pisang kacang 6. Berarti kan ada 6 kombinasi. Dia tidak mempertimbangkan bolak-balik. Kalau disebut pisang kacang itu sama dengan kacang pisang, ya kan? Itu tetap sama. Pokoknya kan ada yang keju coklat lain dong sama coklat keju. Nah ini enggak, dia mempertimbangkan seperti itu. Baik, berarti jawabannya si Pipit ada 6 kemungkinan untuk memilih martabak tersebut. Baik, itulah yang disebut dengan kombinasi. Kemudian kita masuk ke soal yang keempat. Ada, ini kasusnya gini. Ada 10 bola. Ya, ada 10 bola. Yang terdiri dari 5 bola merah, 3 bola kuning, 2 bola hijau. 5 bola merah, 3 bola kuning, 2 bola hijau. Berarti kan ada 10 bola. 10. 5 tambah 3 tambah 2. Nah, Oh iya benar-benar. jika diambil 3 bola, ya, jadi bola ini dimasukkan ke dalam baskom, kemudian diaduk-aduk gitu ya, secara acak. Anda harus mengambil 3 bola, gitu ya, sekaligus secara acak 3. Berapa peluang terambil 2 merah, 1 kuning? Berapa kemungkinannya Anda mengambil 2 merah dan 1 kuning? Kan pada saat Anda memasukkan ke dalam baskom bolanya itu, kan bisa jadi kan kalau Anda mengambil 3 bisa jadi 3-3-nya kuning, bisa jadi 2 kuning 1 merah, bisa jadi 1 kuning 1 hijau 1 merah, gitu kan? Bisa jadi 2 hijau 1 kuning, gitu kan? Wah, ada berapa kemungkinannya? Gitu. Nah, inilah yang disebut dengan soal peluang. Langkah pertama, diambil 3 bola sekaligus. Nah, kalau misalkan diambil 3 bola sekaligus, maka ruang sampelnya ada berapa? Ya, ini kan ada 10 bola. Ini pakai rumus yang sama. Kita ambil 3 bola sekaligus. Ini kan C. Ya, C itu kan ada 10 bola, berarti ininya 10, N-nya 10. Anda mau ngambil berapa? 3. Oh, kalau gitu 10 faktorial dibagi 3 faktorial kali 10 min 3 faktorial, gitu kan? Berarti kan 10 faktorial dibagi 3 faktorial, 10 kurang 3, 7 faktorial. Lalu berapakah 10 faktorial? Kan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Set, gitu kan?
3 faktorial itu berapa? 3 kali 2 kali 1 gitu kan. 7 faktorial 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Perhatikan, ini sama kan? Coret, set ya kan? 7 bagi 7 kan 1, 6 bagi 6 1 kan? Habis. Berarti kan 10 kali 9 kali 8 ya. Berarti kan 10 kali 9 kali 8 dibagi 3 kali 2 kali 1 ya. Berapa hasilnya? 20 per 6. Ya, 20 per 6. Jawabannya adalah 120 ya. Jadi 3 bola sekaligus keambil ya. Dari kemungkinannya, perhatikan, kita tidak menentukan bola mana. Nah, untuk kasus ini nih yang saya hitung, kita tidak menentukan apakah kuning, apakah hijau, apakah merah. Kita tidak menentukan. Ya, yang saya dalam kasus ini saya hanya menghitung ada berapa kemungkinan terambil bola dari ketiga bola tersebut. Saya tidak menentukan apakah kuning, merah, hijau. Saya nggak tentukan. Bisa jadi kan tiga-tiganya kuning, bisa jadi tiga-tiganya merah, bisa jadi kan. Nah, kalau misalkan Anda ditanya, berapa sih kemungkinan terambilnya 3 bola dari 10 bola? Kemungkinannya ya, kombinasinya itu adalah 120 kemungkinan. Ya, bisa 3 kuning. Nah, sekarang pertanyaannya belum terjawab nih. Berapakah peluang terambil 2 merah, 1 kuning? Pasti kan lebih kecil dari ini. Kalau ini saya tidak menentukan. Pokoknya terambil semua bola. Terserah mau merah, mau kuning, mau hijau. Kita nggak tahu. Pertanyaannya, berapakah peluang terambilnya 2 merah, 1 kuning? Gitu. Berarti Anda harus membuat formulasi sini. Peluang terambilnya 2 merah, 1 kuning ya. 2 merah, 1 kuning. Maka Anda harus menggunakan rumus P. Probabilitas 2 merah, ingat, dan 1 kuning, bukan atau ya, dan ya, maka dia menggabung itu tandanya gini, 1 kuning gitu. Sekarang saya tanya, merah ada berapa? 2. Dari berapa bola? 5. Yang merah saja kan? Berarti kan kita ambil merah dulu. Merah kan 2 ya, berarti C merah itu kan yang peluang terambil kan 2 dari berapa? 5 bola merah gitu. Kemudian kita kalikan kuning. Kuning ada berapa? Nah, kuning berapa? Nah, kemungkinan keambil 1 ya. C1 diambil dari 3 gitu ya. C1 terambil dari 3. Kenapa? Karena pertanyaannya 2 merah, 1 kuning. 2 dari mana Pak? 2 dari sini. Kan pertanyaannya. 1 dari mana Pak? 1 dari sini. Kan pertanyaannya. Ini kok 5 dari mana? Iya, kan ada 5 bola merah. Ini 3 dari mana? Ah iya, kan ada 3 bola kuning. Gitu. Tetapi Anda harus dibagi dengan ini. Dibagi dengan ini. Ya. C10 3 dibagi dengan keseluruhannya. Oh, kalau begitu C52 dikali C13 dibagi 120 gitu ya. Nah, kita lanjutkan. C52. Nah, ini kan kita harus ngitung nih satu-satu. 52 berarti kan 2 faktorial dibagi gitu kan? Ya nggak? Ya nggak? Oh sorry, 5 faktorial ya. 5 faktorial gitu ya. Dibagi 2 faktorial dikali 5 dikurangi 2 faktorial yang ini. Oke, dikali berapa? 3 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 3 kurang 1 faktorial gitu kan? Oke. Dibagi 120. Kita terusin. Berarti kan 5 faktorial dibagi 5 kurang 2
3. 2 faktorial kali 3 faktorial dikali 3 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 2 faktorial dibagi 120. Lihat, ada yang bisa dicoret nggak? Ada ini, set ya, 3 ya. Kemudian Anda proses itu ya sehingga ini masih muat nggak papan boardnya? Masih muat ya. Nah, sehingga 5 faktorial 5 faktorial itu kan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 faktorial 1 kali 2 kali 1 gitu kan. Oke. Kemudian dikali 1 faktorial 1 kali 1 kan ya, dikali 1 2 faktorial 2 kali 1. Oke, 2 kali 1 kan udah ada nih, set dibagi 120. Yang tertinggal kan 5 kali 4 kali 3, ya nggak? 5 kali 4 kali 3. Kemudian 120, ya kan? 30, ya. Berarti ini jawabannya adalah 30 dibagi 120. 30 dibagi 120 ya. Kemudian hasilnya berapa? 3/12. 3/12. Artinya peluang terambilnya 2 merah 1 kuning dalam kumpulan 10 bola itu adalah 3/12 gitu. Tapi ya, inilah yang disebut dengan soal untuk peluang. Silahkan di